Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Gaita Manawidyasari, absen 03 dari program S1 Kebidanan Sekolah Tinggi Stikes Buleleng. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan salah satu tugas untuk menempuh nilai UTS saya dengan membahas materi yang berjudul Pendidikan Kesehatan pada Masa Ibu Nifas. Jadi untuk langsung mempersingkat waktu, langsung saja ke video pemaparannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu pendidikan di dunia kesehatan. Jadi secara operasional, pelayanan kesehatan adalah semua kegiatan untuk memberikan atau meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik dalam masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan pada masa nifas. Nah, perawatan nifas merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pasca melahirkan. Peningkatan pengetahuan ini dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan kesehatan kepada ibu nifas. Masa nifas, di mana masa pemulihan organ, reproduksi pasca persalinan, dan masa saat untuk kembali sebelum hamil, ya. Dimana yang paling terpenting itu masa nifas ini bagi ibu dan si bayinya. Masa nifas ini diperkirakan terjadi selama 6-8 minggu pasca persalinan. Meskipun sudah dinyatakan baik-baik saja dan diperbolehkan ulang, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh ibu selama masa nifas. Yang pertama, melakukan kontrak minimal 4 kali, yaitu 6 jam, 6 hari, 2 minggu, dan 6 minggu setelah persalinan. Yang kedua, memeriksa tekanan darah, apakah ada perdarahan, menilai fungsi perkembangan fungsi pencernaan, pemulihan luka sakit kepala. Saya tuh ada pastikan kondisi psikologis ibu baik saja dan ibu mendapatkan dukungan dari pihak keluarga. Dan yang terakhir ada memberikan edukasi untuk menemui dokter atau bidan jika di rumah ibu mengalami pendarahan yang terus-menerus dan hal-hal yang sangat membahayakan bagi si ibu. Nah, adapun jurnal yang saya baca di mana dia menyatakan ibu melahirkan dengan SC membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengembalikan organ-organ tubuh kembali seperti sebelum hamil. Dalam kenyataan di lapangan, masih sering dijumpai keterlambatan ibu pos SC untuk mobilisasi dini dan perawatan mandiri. Peran dan tanggung jawab sebagai tenaga medis ataupun bidan itu sangat diperlukan dalam pemberian informasi dan kesehatan sebagai upaya untuk menghindari self-cancer, komplikasi pendarahan dan infeksi post-SC, serta menurunkan angka kematian maternal. Nah, adapun juga salah satu dari jurnal yang saya baca, di mana pasca persalinan ibu sering mengeluh rasa sakit di bagian perut, di mana salah satu upaya untuk mengembalikan keadaan normal dan meningkatkan kekuatan otot perut yaitu adalah melakukan senam nifas. Jadi, senam nifas itu merupakan suatu latihan yang dilakukan 24 jam selama melahirkan dengan gerakan yang telah disesuaikan kepada kondisi ibu setelah melahirkan. Senam nifas ini juga bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan, mencegah timbulnya komplikasi, dan memulihkan peregangan-peregangan otot, otot dasar, dan perut. Pelaksanaan senam nifas ini juga harus dilakukan secara bertahap, sistematik, dan kontinu. Selanjutnya itu, adapun faktor yang mempengaruhi senam nifas yaitu ada dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi kesiapan fisik maupun psikologi ibu. Adapun juga faktor eksternal ini di mana faktor yang mempengaruhi bagi si bayi, karena si ibu itu perlu memberikan kehangatan kepada si bayinya seperti itu. Nah, jadi ada nggak sih dampak yang akan terjadi jika senam nifas ini tidak dilakukan?
Jadi kemungkinan ada seperti infeksi karena involusi uterus yang tidak baik sehingga sisa darah tidak dapat dikeluarkan secara baik. Nah, itulah dia materi yang bisa saya sampaikan. Adapun pesan yang ingin saya sampaikan ya, setelah saya menjelaskan tentang pendidikan kesehatan masa nifas, masyarakat khususnya ibu nifas mendapatkan pendidikan kesehatan dan pelatihan senam nifas di daerahnya masing-masing. Dalam melihat manfaat senam nifas ini pada ibu postpartum ini juga memang sangat memerlukan peranan penting dari keluarga maupun keinginan diri sendiri dengan adanya upaya-upaya yang harus ditingkatkan, yaitu upaya promotif dan upaya preventif. Nah, itulah dia tadi tentang pemaparan materi peningkatan kesehatan di dunia pendidikan. Jadi hanya sekian saya ucapkan dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.